Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Jadi di sini kakak perkenalan diri dulu ya. Nama kakak Ifti Aurelia. Kalian bisa panggil kakak Ifti, Kak Ifti. Jadi di sini kita akan belajar mengenai PM dan PK teman-teman semuanya. Kak Ifti. Jadi ada dua hal yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama yaitu soal PK atau pengetahuan kuantitatif, dan yang kedua adalah soal PM. Mungkin teman-teman sebelumnya udah pernah mencoba mengerjakan soal-soal PK atau soal-soal PM. Di sini kita bahas soal yang udah teman-teman kerjain kemarin. Jadi di sini Kak Ifti dari soal PK itu akan bahas dua soal. Mungkin teman-teman bisa sambil buka boleh. Soal nomor 10 teman-teman. Ini Kak Ifti sambil buka ya. Nomor 10 itu tentang bangun datar. Jadi di situ ada bangun seperti ini. Oke. Di mana yang atas itu A, sini B, kemudian sini C dan sini D. Dan masing-masing titik ini sudah diketahui titik koordinatnya teman-teman. Jadi ini dianggap jadi segitiga ini ada di sumbu kartesius. Di A itu 2,14, terus C itu 2,4. Oh yes, di sini ada titik E teman-teman, di min 3,4. Kemudian titik D itu 2,0. Dan titik B ini belum diketahui, di mana di situ dituliskan P dan Q. Kemudian di situ ada beberapa pernyataan, di mana pernyataan pertama itu nilai P ditambah I adalah minus 2. Kemudian pernyataan kedua itu panjang AB itu 2 akar 41 satuan. Kemudian pernyataan yang ketiga, luas ABC, segitiga ABC itu 40 satuan. Kemudian yang pernyataan keempat, keliling bangun datar ABED itu 3 akar 41 ditambah 17 satuan. Di situ pernyataannya, maaf, di situ pilihan jawabannya adalah ada A, B, C, D, E, di mana yang pertama itu 1, 2, dan 3 saja yang benar, kemudian 1, 3 benar, 2, 4 benar, dan hanya 4 yang benar, kemudian yang tadi semua benar. Kita coba cek satu-satu dulu teman-teman. Di sini kita lihat segitiga ini adalah sebangun, di mana kita bisa tulis ulang segitiga yang besar. Di sini ada theta, di sini juga ada theta. Maka karena sama-sama theta, yang theta kita taruh di atas teman-teman. Jadi di sini adalah segitiga A, B, C, dan di sini adalah segitiga E, C, D. Di mana di sini ada theta, di sini juga ada theta. Panjang dari A ke C itu bisa kita hitung dari sumbu Y-nya, karena yang bergerak adalah sumbu Y, di mana dari A ke C itu ada perubahan 14 ke 4 atau 4 ke 14, di mana itu selisihnya adalah 10 satuan. Maka kita bisa tuliskan di sini 10. Kemudian kita juga tahu EC itu ada perubahan antara dari 2 ke minus 3. Jadi kalau di sumbu kartesnya dari 2 ke minus 3 itu kita bisa hitung mundur aja. Jadi 2 habis 2 apa? 1, kemudian 0, min 1, min 2, min 3. Maka EC itu adalah 5 satuan. Kemudian yang udah kita lihat dia apa teman-teman? C ke D ada berapa satuan? 4 satuan, betul sekali. Kemudian C ke B apakah udah diketahui? Belum. Tapi kita bisa tahu teman-teman nilai nilai Q ini berapa? Kenapa? Karena dia ada di sumbu Y yang sama. Maka Q ini sudah pasti bernilai 4. Oke? Karena Q bernilai, udah kita tahu bernilai 4, kita tinggal cari P. P itu berarti kita cari panjang dari CB ini. Cara yang cari panjang CB ini karena kesebangunan, kita bisa cari panjang CB itu kita bandingkan dengan panjang CD sama dengan panjangnya AC diper panjangnya CE. Begitu. Ini adalah perbandingan untuk mencari CB. Kita tinggal masukin angkanya, maka CB itu sama dengan CD dikali AC per CD. Sampai sini sudah paham teman-teman? Oke, kita lanjutkan. CD tadi kita tahu 4, AC itu 10, dan CE itu 5. Maka kita dapat CB itu nilainya berapa teman-teman? 8 satuan. Karena CB itu 8 satuan, kira-kira dari 2 sampai ke, dari titik C di mana X-nya itu 2 sampai B di mana panjangnya itu 8 satuan, kita bisa hitung mundur 8. Jadi dari 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, maaf, 0, 1, 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, gitu. Kita dapat nilainya min 6. Oke, kita udah tahu min 6, kita bisa cek apakah pernyataan 1 itu betul. Pernyataan 1 itu P ditambah Q sama dengan min 2. Apakah min 6 ditambah 4 adalah
cuma 2? Jawabannya adalah benar. Jadi pernyataan 1 ini benar teman-teman semuanya. Kemudian kita cek yang pernyataan 2. Pernyataan 2 itu mengacu pada panjang AB. Kan kita diminta untuk mencari panjang AB, teman-teman harus ingat yang namanya Pythagoras, betul. Karena kita mau membandingkan di sini, karena kita mau cari panjangnya AB, kita tinggal pakai rumus Pythagoras apa teman-teman? C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana A-nya di sini ada 8 satuan dan B-nya adalah 10 satuan. Oke, dari sini kita jadi tahu bahwa ini akar 64 ditambah 100. Betul, akar 64 tambah 100 berarti akar 164. Apakah bisa disederhanakan? Kita coba, kita sederhanakan karena di sini angkanya genap. Kita coba sederhanakan jadi dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena kuadrat yang paling kecil itu 4. Jadi kita coba bagi 4 dulu. Itu kalau dibagi 4 itu 41. Jadi 4 dikali 41. Maka kita dapat 2 akar 41. Jadi betul teman-teman, AB, panjang AB ini adalah 2 akar 41. Kemudian kita cek yang pernyataan ketiga. Pernyataan ketiga mengacu pada luas ABC. Luas ABC, ingat luas segitiga apa teman-teman rumusnya? Setengah alas dikali tinggi. Maka setengah dikali alasnya adalah 8 satuan. 8 dan tingginya adalah 10 satuan. 10, maka didapatkan luasnya adalah 40 satuan. Jadi pernyataan yang ketiga juga benar. Kita centang juga. Oke. Sekarang yang terakhir, pernyataan keempat. Pernyataan keempat adalah keliling ABD. Untuk mencari keliling suatu bangun datar, kita sebenarnya tinggal menambahkan masing-masing sisi dari bangun datar tersebut. Jadi kita tinggal menambahkan dari AD ditambah dengan AB ditambah dengan BE, kemudian ditambah dengan ED. Di sini kita tahu AD itu adalah 14, sini 14. 0 sampai sini 14, jadi 14 ditambah AB, A ke B tadi kita tahu 2 akar 41 ditambah BE, BE itu tadi 3 satuan karena dari min 6 ke min 3 itu 3 satuan. Kemudian ED, ED kita belum sempat cari ya teman-teman, jadi kita cari dulu ED. Nanti sebelah sini ED kita dapat dari sini berarti akar 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat, maka akar 16 ditambah 25, hasilnya adalah akar 41. Kita tulis di sini akar 41. Ingat kalau di penjumlahan akar kita tidak bisa menjumlahkan antara bilangan yang tanpa akar dengan bilangan yang punya akar. Jadi di sini kita tinggal jumlahin aja 14 tambah 3 itu 17. Ditambah akar sama-sama akar 41 kita bisa jumlahkan 2 ditambah 1 3 akar 41. Apakah 17 tambah 3 akar 41 dan 3 akar 41 tambah 17 adalah hal yang sama? Sama, karena penjumlahan punya sifat komutatif. Oke, ini adalah soal yang pertama nomor 10. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 12. Soal nomor 12 teman-teman bisa lihat di situ ada soal mengenai ada grafik teman-teman. Jadi digambarkan dulu grafiknya. Ada seperti ini, dimana di sini ada kendaraan pribadi. Kemudian di sini ada ojek daring. Kemudian sisanya di sini ini kurang proporsional. Di sini ada kereta dan bus. Kereta dan bus. Terus kemudian dari kendaraan pribadi ini dikategorikan lagi ada banyak kendaraan pribadi, di mana di situ dibagi menjadi 3. Ada sepeda, mobil, dan motor. Oke, yang diketahui apa di situ? Yang diketahui adalah 1.500 itu menggunakan motor. Kemudian kita diminta untuk menghitung berapa pernyataan yang bernilai benar. Kita cek pernyataan yang pertama. Dari pernyataan yang pertama, kita cek dulu. Pernyataan pertama adalah pernyataan pertama, jumlah kendaraan pribadi ada 3.000 orang. Kendaraan pribadi ada 3.000. Kita coba cek. Di situ diketahui kalau ini sepeda itu 72,
kedua, ini mobil itu 108, ini berarti kalau dijumlahkan itu 180 derajat, ini juga pasti sisanya 180 derajat. Karena kendaraan pribadi itu diwakili oleh grafik yang sebelah kanan, grafik kecil, maka kita bisa tulis secara penuh grafik itu 360 derajat. Dan yang kita ketahui adalah motor, yaitu 180 derajat. Tinggal kita kalikan sama jumlah motornya. Ini kita bisa tinggal ini dicoret, jadi 1 ini 2, maka 3000. Maka pernyataan 1 benar. Kemudian selanjutnya kita cek pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua, sebentar. Pernyataan yang kedua yaitu mengenai maaf sebentar ya. Pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua itu dituliskan bahwa ojek daring itu jumlahnya ada 2.250. Tadi kita udah diketahui di sini 108, di sini 54, di sini 54, maka di sini 144. Kita tahu kendaraan pribadi itu 3.000, maka kita bisa tulis ojek daring itu 108 perbandingannya di situ sudutnya. Kemudian per 144 karena yang diketahui itu kendaraan pribadi, kemudian tinggal dikalikan dengan kendaraan pribadinya jumlahnya berapa. Maka di situ didapatkan nilai ini bisa dibagi sama-sama dibagi 9, ini 12, ini 16, bisa lagi dibagi 4, ini 3, ini 4. Maka di sini dapat 3.750. Maka pernyataan yang kedua itu kurang tepat, teman-teman. Jadi bukan 2.250 tapi 3.750. Kemudian yang nomor 3. Yang nomor 3 itu pernyataan soal selisih pengguna kendaraan pribadi dengan bus. Selisih kendaraan pribadi dengan bus. Di situ selisih perbandingannya adalah 144 dikurangi 54. Ini adalah cara yang lebih cepat, teman-teman, daripada harus menghitung masing-masing kendaraan pribadi dulu. Menurut Kevin ini adalah cara yang lebih ringkas gitu. Tinggal kita kali 3.000, nanti kita bisa dapatkan 1.875. Begitu. Dan pernyataan yang ketiga benar. Kemudian yang nomor 4, total pengguna transportasi berdasarkan data adalah 7.500 orang. Kita udah tahu tadi kendaraan pribadinya total itu kita cari dengan 360 karena sudut lingkaran penuh itu 360 dibagi 144 dikali 3.000. Ini bisa kita bagi 9, tadi ini 16, ini bagi 9 40. Ini bagi 4, ini 4, ini 10. Kemudian masih bisa dibagi lagi. Ini bagi ini 5, ini 2, maka ini 15 kali 5 adalah 75. Maka pernyataan yang keempat juga benar, teman-teman. Jadi jawabannya ada 3 pernyataan yang benar atau jawabannya adalah yang D, teman-teman. Ada 3 pernyataan yang benar. Oke, ini kita sudah menyelesaikan yang PK. Kita selanjutnya masuk ke yang PM. Oke, mungkin teman-teman bisa sambil buka dulu yang PM-nya. Soal PM kita akan bahas soal PM yang nomor 1 dan yang nomor 2 ya. Itu soal perjalanan di mana paket itu diantarkan mulai dari titik ke titik. Jadi teman-teman mungkin nanti kalau misalnya beli sesuatu ya di Shopee, jadi ngeh nih, berarti kalau paket nggak nyampe itu cara ngitungnya gimana ya? Sebentar ya. Oke. Di situ Kak Ifti bacakan saja ya. Yang nomor 1, perusahaan pengiriman Mega Express menawarkan layanan pengiriman paket antar kota yang menghubungkan kantor pusat di kota Surya. Berarti di kota Surya, itu tulisnya Surya, hingga cabang Cakra. Jadi dari Surya ke Cakra, di mana 3 jalur utamanya itu ada 3 jalur pengiriman, ada jalur cepat, jalur ekspres, dan jalur kilat. Di situ dituliskan di tabel, ada tabel titik distribusi, di mana tadi titik distribusinya di 4 titik ya teman-teman, mulai dari pusat sampai ke Cakra begitu. Kemudian yang diketahui adalah jarak dari kantor Surya ke Cakra itu 360. Surya ke Cakra itu 360 km. Oke, kalau di PM karena bacaannya cukup banyak ya teman-teman, jadi kalian bisa fokus ke langsung soalnya. Apa yang dimau? Soal yang pertama adalah disuruh mencari, ini kayak kita harus aja, nggak usah. Jarak antara kota Surya ke kota Sejahtera. Jarak disuruh mencari jarak
Surya Kesejahtera. SM boleh deh biar nggak ini. Surya Kesejahtera. Berapa ya jaraknya? Di situ dikasih informasi mengenai perbandingan jarak antar titik. Jadi yang dimaksud di perbandingannya itu adalah Surya ke Indah dibanding dengan Indah ke Sejahtera, dibanding dengan Sejahtera ke Cakra. Di situ diketahui bahwa Surya ke Indah itu perbandingannya 1, kemudian Indah ke Sejahtera itu perbandingannya 2, dan Sejahtera ke Cakra itu perbandingannya 1,5. Di situ kita cuma diminta untuk mencari jarak antara Surya ke Sejahtera. Berarti Surya ke Sejahtera dari sini ke sini itu berarti penjumlahan dari 2 titik. Maka kita bisa menuliskan penjumlahan dari 2 titik ini, teman-teman. Jadi 1 ditambah 2 dibagi dengan, karena tadi yang diketahui dari Surya ke Cakra, ya kan? Yang diketahui itu adalah dari Surya ke Cakra. Maka perbandingan yang bawah ini biar lebih teman-teman paham gitu visualnya. Ini berarti 1 ditambah 2, kemudian diper berapa, teman-teman? Berarti penjumlahan dari seluruh perbandingan yaitu 4. Oh, mungkin kayak kita nulisnya langsung 1 tambah 2 tambah 1,5 gitu aja. Biar teman-teman ngerti dari mana itu gitu. Ini berarti 3 per 4,5 terus dikali sama, karena yang diketahui itu adalah jarak sebelumnya, maka kita tulis 360 km gitu. Ini kita bisa sederhanakan dibagi sama 1,5 jadi 2 per 3 gitu. Ini bisa kita coret ini 12, 24 tambah 0, 240 km. Itu berarti jawabannya yang apa, teman-teman, kira-kira? Betul, jawabannya yang D. Kemudian nomor 2, karena bacaannya sama. Nah, ciri khas dari soal PM itu biasanya bacaannya sama tapi dipakai di beberapa soal. Jadi nomor 2 ini masih pakai bacaan yang sama kayak nomor 1. Tapi yang ditanyakan beda. Apa yang ditanyakan? Di sini dia menanyakan mengenai perjalanan mana yang paling cepat gitu. Kalau kita mau nyari perjalanan mana yang paling cepat, berarti kita tinjau apa nih? Tinjau waktunya gitu. Kita tulis dulu aja tabelnya ya. Tabelnya itu ada tabel distribusi, kemudian jalur cepat, kemudian ada jalur ekspres, kemudian yang terakhir ada jalur kilat, teman-teman, kilat. Oke, di sini tadi ada Surya, Indah, Sejahtera, dan Cakra. Kita lihat dulu yang pilihan A itu dari kilat, dari Surya ke Indah, Surya ke I. Berapa kira-kira waktunya? Kita lihat ya. Nah, ini Kak Iti tulis dulu 8, 15, 11, 12, 8, 09. Kemudian ini ada X mana belum diketahui. Kemudian ini 13, 15, ini 09, 45, 10.30, Y 14. Oke, dari Surya ke Indah. Dari Surya ke Indah di jalur kilat. Jadi dari 9.45 ke 10.30 kita gabungin dulu. 9.45 ke 10 itu tambah 15 menit. Terus tambah 30 berarti Surya ke Indah ini 45 menit. Coba yang pilihan ke B. Pilihan B itu ada kilat dari Indah ke Sejahtera. Indah ke Sejahtera itu udah diketahui. Itu waktunya 1 jam 10 menit. 1 jam 10 menit. Kemudian yang pilihannya B berarti udah pasti bukan jawabannya ya. Terus pilihan ke C, kita tulis di sini aja. Pilihan C itu kilat dari Sejahtera ke Cakra. Kilat Sejahtera ke Cakra. Sejahtera itu belum kita ketahui. Caranya mengetahui tadi dari mana? Dari kita udah tahu kalau ini ke sini itu 1 jam 10 menit. Maka Y ini udah pasti berapa? 11 gitu 40. Kemudian ini 15 menit lebih cepat dari ini berarti 11 gitu berapa? 5. Kilat Sejahtera ke Cakra. Sejahtera ke Cakra ini lebih dari 12-15 berarti ini 1 jam plus gitu. Karena tadi yang rekornya 45 menit berarti kita nggak perlu cari ini berapa gitu. Kemudian ekspres dari Surya ke Indah. Yang ekspres dari Surya ke Indah. Ekspres dari Surya ke Indah itu juga 1 jam lebih, teman-teman ya, nggak itu 1 jam lebih, 1 jam lebih 50 malah 1 jam plus juga. Kemudian yang yang terakhir itu yang terakhir tadi berapa ya?
dari indah ke sejahtera diekspres. Indah ke sejahtera itu 1 jam lebih juga, berarti 1 jam plus juga. Maka jawabannya udah pasti yang mana? Udah sangat terlihat jawabannya adalah yang A. Oke, sekian pembahasan soal TKFI. Oke, jangan lupa kita centang dulu. Ini adalah hal yang udah kita bahas hari ini. Sekian dari KFI, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.